Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Jangan lupa makan yang bergizi, banyak vitamin, banyak minum, banyak sayur, banyak buah untuk menambah imun tubuh ya. Baik, perkuliahan kita komunikasi antar budaya dan agama pada pekan ini kita ganti dengan kuliah mengikuti perkuliahan yang offline seperti ini ya. Silahkan nanti kalian nonton dulu, kemudian nanti bisa diteruskan dengan diskusi di grup WA masing-masing kelas. Oke? Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang culture shock ya. Baik, apa yang dimaksud dengan culture shock ya? Culture shock ini adalah pengalaman merasa disorientasi yang dialami oleh seseorang yang berada di lingkungan budaya, cara hidup, atau serangkaian perilaku yang tidak dikenalnya, ya. Jadi ini, coba anak kalian mengingat terutama buat teman-teman yang berada dari luar Jogja ya, ketika pertama kali mau datang ke Jogja, mau mulai kuliah di sini, itu, merasa, apa namanya, kaget gitu ya, lingkungannya berbeda, budayanya berbeda ya, tiba-tiba orang Jogja itu kan, ramah-ramah ya, tiba-tiba kamu diajak senyum gitu, kenal nggak kenal ngajak senyum misalnya gitu ya. Cara hidup ya, atau serangkaian perilaku yang tidak dikenalnya, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan disorientasi ya menurut KKBI adalah kehilangan daya untuk mengenal lingkungan, kesenjangan antara organisasi sosial dan sistem nilai kebudayaan. Jadi ketika kamu, berada di lingkungan baru ya, misalnya buat kalian yang terbiasa hidup di rumah dengan orang tua gitu ya, apa-apa disiapin, disediain, tiba-tiba, kamu berada di kos yang semua harus nyiapin sendiri, beli sendiri, cuci baju juga misalnya, semua diatur sendiri, kamu bisa jadi awal-awal akan mengalami disorientasi. Begitu. Lupa gitu ya baju, nggak taunya udah seminggu belum dicuci karena biasanya udah ada yang ngurusin cucian baju, misalnya seperti itu. Itu bagian juga dari culture shock gitu ya. Nah, apa itu yang biasanya muncul dalam culture shock ya, misalnya climate ya, ada perbedaan, cuaca gitu. Ya buat, kalian yang biasa tinggal atau hidup di mana, di daerah pegunungan misalnya yang selalu dingin, begitu sampai di Jogja kaget ya, panas sekali, seperti itu. Bisa juga, food ya atau makanan ya. Makanan, ini yang biasanya nih ya jadi permasalahan orang-orang luar Jogja karena kalau beli makanan di Jogja katanya sayurnya apa-apa serba manis gitu ya, ada tumis manis, oseng-oseng manis, sayur asemnya juga manis ya, seterusnya gitu ya, apalagi gudeg ya, nggak doyan. Nah, itu juga bisa jadi culture shock karena makanannya tidak cocok. Bisa juga dengan bahasa ya, language ya, bahasa yang dipakai beda-beda gitu. Mungkin buat yang belum pernah dengar bahasa Jawa sama sekali, agak susah ya untuk bisa mengikuti, misalnya seperti itu. Baju ya, dress, cara berpakaian juga bisa menjadi culture shock. Misalnya apa ya, ketika, dulu misalnya ketika saya masih kuliah di luar itu, kita kan kalau kuliah itu ya biasa ya dosen, mahasiswa itu pakaiannya pada rapi dan sopan ya. Tapi ternyata ketika saya kuliah di sana, lagi musim panas ya, ternyata, dosen-dosen saya yang putri itu pada pakai ini, eee, nggak pakai lengan itu loh, apa sih, baju you can see ya, pakai baju you can see, roknya mini gitu, aduh pokoknya shock banget deh gitu ya. Belum lagi teman-teman saya yang perempuan itu pada pakai celana pendek dan seterusnya. Nah, berikutnya values ya, nilai. Nah, nilai ini juga bisa menjadi culture shock ketika banyak, nilai-nilai dari lingkungan di tempat kita yang baru itu tidak sesuai ya dengan lingkungan yang biasa kita hadapi. Demikian juga dengan etiket ya, etika dan behavior dan perilaku yang berbeda-beda pula. Nah, untuk itu, coba ya teman-teman sekalian kita lihat, video berikut ini dulu. Terkait dengan pengalaman, culture shock, seorang Rusia ya, dia asli dari Rusia yang,
tinggal di Indonesia, seperti itu. Dia akan jelaskan di mana perbedaan-perbedaannya. Silahkan. Halo semuanya, welcome back to my channel, Maku Ksenia. Oke, di video ini aku mau cerita tentang culture shock. Well, sebenarnya nggak semuanya culture shock. Culture itu budaya. Dan yang aku mau ceritakan di sini, tidak semuanya berkaitan dengan budaya. Jadi sebenarnya lebih tepat untuk dibilang hal-hal yang ada di Indonesia yang berbeda dengan di Rusia. Oh ya guys, di video ini aku hanya bercerita berdasarkan yang aku alami. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Pertama, senyum. Di Indonesia, wow, banyak sekali orang yang senyum padaku. Misalnya, waktu aku pergi ke mall, banyak orang yang tidak aku kenal tersenyum padaku. Orang Indonesia ramah-ramah. Kalau di Rusia, orang yang tidak kenal kita tidak akan saling senyum. Jadi, orang Indonesia lebih ramah. Kedua, driving. Menurutku, orang di Indonesia lebih santai, lebih ramah dalam berkendara. Lebih ramah bagaimana? Di Indonesia, kalau kita terlalu lambat, orang tidak akan marah. Paling parah, ya cuma klakson. Di Rusia, kalau kamu lambat, kamu bisa dimaki-maki. Ketiga, pakaian. Orang Indonesia tahan panas. Selama aku tinggal di Indonesia, temperatur paling panas yang aku rasakan adalah 41 derajat Celcius. Dan masih ada orang yang pakai hoodie atau sweater full dengan jeans dan sepatu. Aku kaget. Apakah tidak panas? Wow, orang Indonesia tahan panas. Keempat, traffic light. Ada apa dengan traffic light? Apa yang berbeda? Bukan lampunya ya, melainkan ada orang yang bermain gitar yang kita bisa beri uang. Di Rusia aku tidak pernah melihat ini. Kelima, pantai. Menurut kalian, apa yang beda soal pantai? Di Indonesia, orang ke pantai pakai baju seperti t-shirt. Dan ketika berenang, mereka pakai t-shirt juga. Awalnya aku kaget, karena di Rusia, kalau pergi ke pantai, perempuan pakai bikini, laki-laki pakai shorts. Awalnya aku kaget, tapi setelah tahu alasannya, aku maklum. Alasannya yaitu budaya dan agama. Keenam, alkohol. Di Indonesia, membeli alkohol sangat susah. Susah bagaimana? Selain mahal, tempat jual alkohol jarang ditemukan. Bahkan di supermarket tidak banyak jenis minuman alkohol. Kalau di Rusia, di minimarket saja banyak jenis alkohol dan harganya murah. Murah maksudnya dibandingkan dengan harga di Indonesia. Ketujuh, toilet. Toilet atau kamar mandi. Di Indonesia basah, di Rusia kering. Untuk aku sendiri, toilet basah tidak nyaman. Di Indonesia, lantai toiletnya basah. Karena lantainya basah, kesannya jadi kotor. Kedelapan, alat makan. Di Indonesia, orang
makan pakai sendok dan garpu. Kalau orang di Rusia makan pakai garpu. Kapan kami pakai sendok? Kami pakai sendok ketika kami makan makanan yang berkuah, contohnya sup. Kesembilan, transportasi umum. Di Rusia, selalu orang yang mau turun dipersilakan untuk turun lebih dulu. Kalau di Indonesia, sebenarnya sudah ada pesan seperti itu. Tapi masih banyak orang yang tidak peduli dengan pesan itu. Ini belum jadi budaya ya. Ke-10 tidak tepat waktu. Aku sudah beberapa kali mengalami ini, tidak tepat waktu. Waktu yang tertulis, waktu yang terjadwal, tidak memberikan kepastian. Bahkan di bioskop saja, tidak tepat waktu. Ke-11, escalator. Di Rusia, ketika naik escalator, orang yang tidak mau jalan berdiri di kanan. Orang yang mau jalan sejalan di kiri. Kalau di Indonesia, kebalikannya. Yang tidak mau jalan bisa berdiri di kiri, yang mau jalan di sebelah kanan. Oke guys, itu saja untuk sekarang. Komen pendapat kalian tentang video ini. Like kalau suka video ini. Dan subscribe if you want to see me every week. Dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Itu ya tadi pengalaman culture shock ya dari orang Rusia yang tinggal di Indonesia. Nah, begitulah ya contohnya. Nah, nanti kalian akan dapat tugas. Nah, kan udah lama ya nggak dapat tugas ya. Bagaimana culture shock ya yang dialami oleh teman-teman kalian seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ya cultural shock itu adalah sesuatu hal yang wajar ya, hal yang sangat biasa. Kalian jadi jangan kaget kalau, "Waduh, aku kok culture shock ya?" gitu. Itu adalah bagian dari proses gitu. Jadi kalian mengalami culture shock itu adalah hal yang alami dan natural, seperti itu ya. Bagian dari proses untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi itu adalah hal yang wajar, jangan takut ya. Culture shock adalah kondisi mental yang terjadi ketika berpindah dari lingkungan yang dikenal ke lingkungan yang asing. Ya, dan Anda menyadari bahwa kebiasaan yang Anda kerjakan tidak berlaku di lingkungan baru. Nah, ini nanti coba kalian explore ya. Dulu misalnya sebelum berada di Jogja, apa sih kebiasaan kamu gitu ya, yang kemudian begitu sampai di sini itu jadi berubah seperti itu. Mungkin kalian yang apa namanya dulu jadi anak pesantren gitu ya atau lama tinggal di boarding school misalnya sebelum kuliah dari SMP, SMA gitu ya, kemudian kamu sekarang kos, culture shock-nya nggak terlalu parah karena kamu sudah terbiasa untuk hidup mandiri. Namun demikian mungkin tetap juga akan berbeda karena kalau di boarding school itu, aturannya sangat ketat misalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau kalian, berada di kos itu bisa suka-suka seperti itu. Nah ini adanya kebiasaan ya, kebiasaan kamu yang dulu itu ternyata sudah nggak bisa lagi berjalan lagi seperti sekarang, seperti itu. Nah, ada beberapa reaksi ya dalam culture shock ya. Yang pertama itu, ketika semuanya tampak salah. Ketika kamu merasa, "Aduh, kalau ada orang ketemu di jalan ngajak senyum, kamu bingung, 'Aku senyum nggak ya? Bales nggak ya?' Kalau mau dibales nggak kenal, kalau nggak dibales entar dikira nggak sopan," misalnya seperti itu ya. Jadi masih bingung gitu, apa sih yang harus saya lakukan gitu ya ketika ada orang tersenyum pada saya. Kemudian mudah marah hanya masalah kecil. Nah, ini juga karena kamu belum paham ya tentang kondisi atau aturan-aturan yang ada di sini, di tempat baru, kamu jadi, sensitif gitulah, sensi lah dikit-dikit, marah gitu ya, hanya masalah kecil. Karena kamu merasa, gitu ya, harusnya aku bisa nih ngatasin kayak gini, tapi kok jadi masalah, misalnya seperti itu.
Nah, makanan yang rasanya aneh. Nah, ini mungkin banyak yang ngalamin ya, tiba-tiba yang biasa suka pedas, sambelnya dikasih gula di sini kan, kamu mungkin mungkin bingung ya. Terus terang saya sendiri juga dulu pertama kali pindah Jogja itu juga bingung ya, karena ketika dulu saya beli apa ya, beli gulai itu dikasih gula, jadi gulai manis. Saya bilang, "Ini mah kolak daging ya, bukan gulai," gitu ya, karena rasanya aneh, seperti itu. Orang-orang tidak memegang janjinya. Nah, ini kamu merasa ya bahwa, orang-orang dalam budaya yang baru itu rasanya tuh nggak bisa dipegang omongannya, seperti itu. Karena bisa jadi bukan masalah dia yang tidak menepati janji gitu ya, tapi mungkin, cara kamu mempersepsi bagaimana orang itu, berjanji, kemudian kamu punya ekspektasi lebih gitu ya terhadap orang itu, kemudian merasa bahwa orang itu banyak yang nggak bisa dipegang omongannya ya, tidak bisa memegang janjinya. Nah, kemudian, tidak ada orang yang suka dengan Anda. Nah, ini juga nih baperan ya, biasanya memang di awal-awal kita berada di satu tempat baru, mungkin kita belum punya teman, kita belum punya orang yang paham dengan kita gitu ya, sehingga rasanya tadi serba salah, kemudian bawaannya adalah kayaknya orang nggak suka deh. "Oh, orang itu kok senyumnya gitu ya?" Gitu misalnya ya. "Kok dia jawab aku kayak gini ya?" Gitu. "Kayaknya dia nggak suka deh sama aku." Nah, gitu ya, perasaan-perasaan itu kemungkinan juga akan muncul gitu ya. Atau bisa jadi merasa semuanya tampak kotor. Nah, ini mungkin buat kalian yang terbiasa hidup, di rumah yang rapi, bersih gitu ya, tiba-tiba kemudian kamu pindah di kos atau di kontrakan apalagi ya, dikontrakan dengan teman-teman yang, berasal dari budaya yang lain, kebiasaan-kebiasaan berbeda gitu ya. Apalagi kamu pakai apa tuh, kamar mandinya bareng, misalnya ruang tengahnya bareng, definisi bersihmu itu nggak sama dengan temanmu misalnya gitu. Sehingga kadang kamu kesal sendiri ya, kok semuanya, nggak beres-beres ya, tampaknya kotor ya. Kemudian ada ini, orang-orang tidak ada yang menatap wajah Anda. Nah ini, wah, kamu merasa bahwa karena kamu nggak dikenalin gitu ya, atau orang tuh mungkin merasa nggak suka sama kamu rasanya loh, itu cuma reaksi ya, cuma perasaanmu aja gitu ya, itu, kamu merasakan semacam itu. Nah, oleh sebab itu makanya ada beberapa dampak ya, dampak negatif dari culture shock, ya di antara yang tadi, merasa disorientasi. Ini memang, masa disorientasi ini adalah masa yang berat ya, teman-teman sekalian. Rasanya udah nggak kerasan gitu ya, di Jogja mah berat gitu ya, kemudian kamu merasa nggak bisa hidup, makan nggak doyan, teman kos nggak enak gitu ya, kamar kotor lah, apalah segala macam, sehingga kemudian kamu merasa disorientasi, kamu merasa tidak bisa mengalahkan tantangan kondisi, eee, yang baru saat ini, seperti itu. Atau juga kamu merasa ditolak atau tidak diterima lingkungan. Nah, ini juga ya sebenarnya ini perasaan wajar ya karena kamu masih berada di tempat baru, belum banyak teman, belum tahu kondisi lingkungan, aturan main di lingkungan dan seterusnya sehingga kamu merasa ditolak gitu ya sama lingkungan seperti itu. Kamu pengen masuk ketika tadi dulu ya jadi anak baru, kemudian mau pengen masuk ke ICC gitu ya, kamu lihat kakak tingkat lirikannya tuh kayaknya apa namanya, sebel sama kamu, itu perasaanmu aja sebenarnya ya, seperti itu. Nah, homesick, nah ini utamanya lagi nih. Mestinya sekarang lagi nggak homesick ya buat teman-teman yang udah mudik ya, tapi ketika kamu pertama-tama berada di Jogja dulu, pasti ya saya yakin ya sebulan pertama itu berat banget ya, kamu rasanya enak pulang aja gitu ya, rasanya homesick. Atau bisa merasa menarik diri dari lingkungan ya, rasanya kamu enak di kamar aja nggak usah kemana mana gitu ya, karena orang-orang di luar sana tuh kayaknya nggak ada yang suka sama aku. Nah, kayak gitu, menarik diri ya. Gampang marah tadi ya, sensitif, sebel gitu ya, capek fisik dan mental. Wah, udah deh ya, ini memang, perasaan-perasaan ditolak dan seterusnya itu akhirnya membawa kamu merasa tidak nyaman ya, dan akhirnya salah satunya adalah kamu merasa capek ya. Baik physically maupun mentally, seperti itu. Bisa jadi mungkin ya, karena psikosomatis culture shock ini bikin kamu gampang sakit misalnya seperti itu. Nah, tapi teman-teman ya, jangan khawatir, ternyata culture shock ini banyak manfaatnya loh.
ya. Ada dampak positif, kalau tadi dampak negatif, sekarang ada dampak positif ya dari culture shock ya. Ini adalah hasil penelitian ya, yang meneliti tentang bagaimana sih dampak positif dari culture shock. Dari yang bawah sini ya, kiri bawah ini 97% merasa bahwa feel their time living in another culture inspired greater maturity ya, 97% berarti kan sebagian besar ya, itu merasa bahwa hidup di budaya yang berbeda itu ternyata menginspirasi kedewasaan mereka, kematangan dirinya. Nah, berarti memang, eee, merasa culture shock itu menjadi bagian dari proses pendewasaan diri, begitu. Makanya ada yang mengatakan kan orang yang suka traveling, yang suka jalan-jalan gitu ya, suka berkelana misalnya gitu ya, pergi jauh gitu, biasanya, dia menjadi lebih bijak kan. Kenapa? Karena dia belajar banyak budaya yang berbeda gitu ya, dan kemudian dia berusaha untuk bisa mengatasi, permasalahan yang dihadapi di budaya yang berbeda tersebut, seperti itu. Dan kita lihat hasil yang kedua ya, ini yang pink, 98% mengatakan bahwa culture shock telah membantu mereka, to better understand ya, untuk bisa memahami lebih baik ya, their own culture, values, and biases ya. Jadi, 98% ya dari orang-orang yang mengalami culture shock itu merasa bahwa, mereka jadi bisa memahami budayanya menjadi jauh lebih baik lagi, gitu. Karena dia berada di tempat orang gitu kan, kemudian kamu kamu melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang seterusnya, kemudian kamu sadar, "Oh ternyata memang, budayaku ya yang selama ini aku rasain, lingkunganku itu sudah baik zaman yang dulu ya, kalau di zaman di tempat yang baru ini kayaknya, eee, buat adaptasi susah," misalnya seperti itu. Sehingga kamu jadi bisa memahami, ya. Sama itu ya seperti waktu dulu ketika saya sedang berada di negara orang itu, di sana itu kan, panjang siang dan malam itu kan beda-beda ya, beda musim itu beda. Kalau lagi misalnya lagi musim panas gitu ya, sholat maghrib itu bisa jam 9 malam gitu ya, malam banget gitu. Jadi di sana itu, asar itu misalnya ya, itu baru jam 4 atau jam 5 sore itu kita baru sholat asar. Kemudian maghribannya itu jam 9, gitu, setengah 9 malam. Nah, kita bisa bayangin dong ya ketika, lagi bulan puasa atau kita harus berpuasa sunnah gitu ya di di musim panas yang mataharinya lebih panjang. Tentu saja ya lebih panjang puasanya gitu kan. Dan kalau dari situ kemudian kita bisa bersyukur, Masya Allah ya, subhanallah, enak loh tinggal di Indonesia itu gitu ya. Di Indonesia itu, panjang siang dan malam itu relatif sama, 12 jam ya kan. Sekarang, subuh jam berapa ya, setengah lima, jam 4:04 misalnya, terus kemudian maghrib jam 6, setengah 6 gitu. More or less sama ya dari waktu ke waktu. Sehingga, eee, kita karena terlalu enak gitu ya, jadi rasanya kita kurang bersyukur. Nah, kalau kalian punya pengalaman pergi keluar, kemudian kamu mengalami hal yang berbeda, nah dari situlah kamu baru bisa bersyukur ya, ternyata daerahku, negaraku, budayaku itu, ternyata baik ya, gitu, setelah kamu bisa lihat dari jauh. Oke, kita lihat, hasil penelitian yang berikutnya ya, yang biru ini ya, 96% merasa lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri, tuh. Jadi teman-teman sekalian ya, nggak salah kok punya culture shock itu ya, apalagi ketika kamu bisa mengatasinya. Karena apa? Karena apa? Kamu akan merasakan confidence ya, kamu akan merasakan sangat percaya diri seperti itu. Coba deh ditanya ya teman-teman kamu yang, alhamdulillah kemarin punya kesempatan pergi ke negeri orang misalnya ya, ngerasain kehidupan di negara orang gitu. Gimana rasanya? Gitu. Mungkin awalnya mereka mereka juga pasti akan bingung ya, cemas, mungkin, "Aduh aku gimana besok ya di sana," segala macam, nggak bisa bahasanya gitu. Tapi ketika dia bisa mengatasi permasalahannya, persoalan dengan lingkungannya itu, alhamdulillah gitu ya, insya Allah mereka akan menemukan cara-cara baru gitu ya untuk bisa, bertemu dengan dealing with gitu ya, menyesuaikan ya dengan lingkungan baru. Oke next, ini yang kuning ya, 94% mengatakan, merasa ya, thought the experience continues to influence their interaction with
different cultures ya. 94% mengatakan bahwa berpikir bahwa pengalaman culture shock itu ya, pengalaman dia berada di negara orang, berada di lingkungan yang baru dan seterusnya itu ternyata masih mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan budaya-budaya yang berbeda. Artinya apa, teman-teman ya? Perbanyaklah experience kamu gitu ya, pengalaman kamu untuk bisa berinteraksi dengan orang dari budaya-budaya yang berbeda ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang orange ini 82% ya, felt it helped develop a more sophisticated way of looking at the world ya. 82% merasa bahwa culture shock ini juga bisa membantu mereka membantu mengembangkan cara melihat dunia yang lebih memuaskan. Artinya apa ya? Mungkin kamu selama ini karena belum pernah jalan-jalan gitu ya, belum pernah pergi kemana-mana, belum banyak referensi tempat tinggal yang baru dan seterusnya, kamu banyak kecewa misalnya ya, kamu melihat, aduh dunia ini rasanya kayak udah mau berhenti aja gitu ya, apalagi sekarang ada virus corona, kamu nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, tapi kalau kamu punya pengalaman pergi keluar ya, pengalaman untuk menghadapi kondisi yang berbeda itu ya insya Allah kamu akan punya cara pandang baru gitu ya terhadap dunia ini. Seperti apa sih gitu ya, ternyata tidak selamanya jelek gitu ya, tapi ada hal positif, hal baik yang bisa kita dapat. Oke ya, yang mau punya pertanyaan silahkan ditahan, ditulis silahkan ya, nanti habis ini kita diskusi di WA Group, oke? Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan ya. Ternyata culture shock itu ada tahapannya seperti itu. Dan silahkan sekarang kalian melihat pada diri sendiri ya. Sekarang kalian itu tahapannya sampai di mana? Masih di awalkah? Atau sudah selesaikah culture shock-nya? Atau belum selesai sama sekali dan seterusnya ya. Ya, secara umum tahapan culture shock itu ada 4. Ya, ada honeymoon stage, frustration stage, adjustment stage, dan acceptance stage ya. Jadi kalau kita lihat ini ada apa namanya tuh grafik ya. Eee, jadi perasaannya gitu yang diangkat yang di atasnya perasaannya. Stage pertama tuh honeymoon. Honeymoon tuh rasanya tuh semuanya indah. Nah, coba kalian ingat-ingat dulu pertama kali mau masuk Jogja gitu ya, keterima di UMY, mau pertama kuliah di Jogja, pasti seneng banget ya. Kayaknya udah dari cita-cita zaman SD ya, zaman kecil, aku mau kuliah di Jogja. Pasti tiap hari bisa ke Malioboro gitu ya. Terus lagunya Katon Bagaskara itu ya, kamu setel terus misalnya. Atau tiap hari Minggu aku bisa pergi ke Borobudur lah, ke Prambanan lah, kemana gitu. Ini disebut dengan fase honeymoon ya. Jadi namanya juga honeymoon ya, orang baru married gitu kan. Itu pasti mereka akan bahagia, isinya indah-indah semua. Nah, gitu. Tapi kemudian masuk ke tahap kedua disebut dengan frustration stage ya. Nah, ini mulai turun perasaannya, mulai banyak yang frustasi, banyak yang nggak sesuai dengan harapan gitu. Tadi misalnya jadi anak mahasiswa baru, wah keren deh, nah aku di Jogja, aku pasti tiap hari mau main ke UGM gitu ya, aku mau jalan-jalan setiap minggu, banyak komunitas seni, banyak komunitas ini itu, mahasiswanya keren-keren, aku pasti bisa. Nggak taunya begitu sampai di lapangan nggak sesuai yang diharapkan ya. Banyak tugas nggak bisa jalan-jalan, wah itu ya udah apalagi itu konflik sama teman baru, teman kos dan seterusnya. Nah itu mulai menemukan apa namanya, kendala-kendala gitu ya, yang bikin kamu shock gitu. Nah, kemudian berikutnya adjustment. Adjustment ini, kita mulai bisa, adjustment itu menyesuaikan ya, dengan kondisi-kondisi yang, gap-gap itu tadi. Gap yang biasanya tadi misalnya kamu suka makan pedes, nggak taunya cari yang pedes banget itu nggak ada, adanya pedes manis gitu ya. Pertamanya syok, kamu nggak mau makan sama sekali, tapi lama-lama kepikir, "Wah lapar juga, aku nggak bisa makan." Akhirnya kamu mulai adjustment. Lidahmu ini, itu sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang lebih manis, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada acceptance ya, atau tahap yang bisa menerima perbedaan, budaya itu tadi. Nah, penjelasannya kita lihat, yang pertama honeymoon nih.
Honeymoon penuh dengan kesenangan, kegembiraan ya. Wah, pokoknya siap apa ya, menjelajah gitu ya. Segalanya sudah beres banget dah gitu. Nah, itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, jadi, isinya, senang-senang terus gitu ya. Nah, kemudian masuklah ke tahap kedua yaitu frustasi. Frustasinya apa aja? Bisa jadi pertama frustasi tidak bisa memahami pesan verbal dan nonverbal ya, ngomong apa tuh itu ibunya gitu ya, simbahnya tuh guyu sama ngomong apa sih kok saya nggak tahu, misalnya gitu. Kamu mulai frustasi. Kemudian kesulitan mencari makan. Nah ini tadi, cari makan yang pedes-pedes susah. Adanya warung Padang ternyata, masakannya Jawa juga gitu ya, misalnya gitu. Ketinggalan bis, nah ini biasanya buat teman-teman, mungkin ya kalau di tempat-tempat yang kalau di Jogja mungkin nggak, udah ada sih itu bis tapi memang telat banget ya. Tapi di negara-negara maju misalnya di sekolah kalau kamu punya pengalaman nanti kuliah di tempat di negara orang, negara maju itu mereka pasti punya jadwal bis ke kampus dan seterusnya. Karena masih syok gitu ya, masih sering ketinggalan bis. Nah, padahal efeknya ketinggalan bis itu kamu bisa telat masuk kelas misalnya seperti itu. Ya, melakukan kesalahan untuk masalah sepele. Jadi hal-hal kecil itu kamu jadi salah ya, tapi kadang-kadang itu jadi bikin gemes gitu ya karena akhirnya, hal yang kecil ini bisa menghambat. Sebabkan mudah marah, frustasi, dan merasa sendiri, gitu ya. Jadi, tahap frustasi ini membuat kamu, serba salah ya, pengennya marah mulu gitu ya, sensitif, baperan lah kira-kira begitu. Nah, setelah itu mulai masuk tahap penyesuaian diri atau adjustment space ya. Tahap ini terjadi ketika mulai bisa mengerti beberapa perbedaan budaya yang dialami gitu ya. Jadi kamu mulai bisa paham, kenapa ya misalnya orang Jogja tuh suka yang manis-manis gitu ya, kenapa ya simbah yang di depan itu suka ngajakin senyum misalnya. Kamu mulai paham dan bisa mengerti gitu ya. Sedikit demi sedikit mulai nyaman dengan budaya, orang, makanan, dan bahasa yang digunakan. Dikit-dikit kamu udah mulai paham mereka ngomong apa. Dikit-dikit kamu juga udah bisa nyaur ya, nyaur tuh apa ya bahasa Indonesianya? Mulai bisa jawab gitu. Seperti itu ya. Orang-orang dan lingkungan lebih bisa diprediksi dan kamu sudah tidak stres lagi. Jadi di tahap ini kamu sudah mulai bisa menata diri, mulai bisa menyesuaikan apa namanya perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kamu yang baru. Yang ketiga ada tahap menerima atau acceptance space ya. Tahap menerima ini, kamu sudah bisa memahami elemen penting dari budaya baru gitu ya. Ada kebiasaan, pola komunikasi, perilaku warga dan seterusnya. Kamu sudah mulai bisa memahami itu ya. Menyadari bahwa setiap budaya berbeda, tidak ada yang benar atau salah. Nah, ini juga, seperti yang kemarin-kemarin ya kita sudah bahas, sudah tidak ada judgement lagi gitu. Etnosentrisme itu sudah mulai hilang karena kamu sudah mulai bisa memahami dan bisa mengerti gitu ya, kenapa sih masyarakat di sini, melakukan hal tersebut. Nah, yang penting nih yang terakhir nih, no judgement. Nah, teman-teman sekalian ya, kalau misalnya kamu sampai sekarang misalnya tinggal di daerah baru, kamu masih punya judgement ya, kamu masih merasa tidak nyaman di tempat baru, berarti mungkin kamu belum sampai di tahap menerima, seperti itu ya. Kamu baru sampai di tahap penyesuaian diri, atau jangan-jangan masih tahap frustasi gitu. Tahap berpindahnya, memang berpindahnya antara tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang lain, seperti itu ya. Tergantung seberapa apa ya, kemampuan mental dia gitu ya, secara fisik, secara mental untuk bisa menerima perbedaan itu. Baik, itu, nah sekarang tugas. Ini kucing nih. Ini ada tugas ya. Nah, tugasnya berdua-dua teman-teman sekalian. Apa namanya, berdua-dua nanti kamu saling mewawancara ya, bisa pakai WA, kamu juga bisa pakai, grup MS Team misalnya kamu bikin sendiri juga bisa, di MS Team terutama yang masuk MS Team-nya pakai, akun UMY ACID ya, di situ kamu bisa, berekspresi banyak. Kemudian saling mewawancarai ya, jadi antara, kamu dengan temanmu itu tadi, ada 2 poin yang harus kamu wawancara. Oops, sorry, sebentar. Sorry, entar dulu ya. Ya,
Pertama adalah pengalaman culture shock yang paling terasa ya. Jadi kamu tanya kepada temanmu, culture shock, pengalaman apa sih yang paling dia rasakan ketika dia di Jogja misalnya. Tapi nanti kalau kamu dapat temanmu yang orang Jogja, mungkin dia bisa diminta untuk cerita culture shock yang lain. Mungkin dia culture shock sama temen yang luar Jogja yang datang, bisa jadi ya, itu. Kemudian yang kedua, jelaskan tahapan culture shock yang dilewati ya. Jadi temanmu itu dalam pengalaman itu, tadi tahapan, honeymoon-nya, frustasi, adjusting, sama yang terakhir acceptance, itu seperti apa. Sudah sampai di manakah tahap mereka, seperti itu ya. Nah, terus terakhir kamu bikin paparan pengalaman culture shock ya dalam format PDF dan seperti biasa di-upload di e-learning untuk pekan ini. Deadline akan saya panjangin ya, jangan khawatir, tapi jangan lupa tapi juga karena buat kalian yang tinggal di daerah mungkin, sinyal tidak terlalu bagus dan seterusnya, sebaiknya, jangan upload pada deadline yang terlalu mepet ya, oke? Oke, baiklah. Terakhir, kita tutup ya. Nah, ini saya punya, video